Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya cintai, alhamdulillah. Pada malam hari ini kami berada di Taman Outbound dan Leadership School Sunan Kalijaga, berada di wilayah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Jomblangan. Nah, di taman ini kita bisa bersama keluarga, bisa mabit bersama di pagi, siang, sampai dengan sore, bisa berjalan-jalan menikmati kolam-kolam ikan. Ada sekitar 15 kolam ikan. Ada kolam ikan untuk bawal, nila, gurame, patin, lele. Nah, dengan besaran ikan yang beragam. Ada yang 3 on, setengah kilo, 1 kilo, 5 kilo, 8 kilo, bahkan ada yang sampai 10 kilogram. Nah, ayah bunda, di sini insya Allah akan kita laksanakan 3 kegiatan yang terpadu. Yang pertama adalah pondok pesantren Sunan Kalijaga. Yang pertama akan mendidik kader-kader dakwah yang betul-betul memiliki skill with people, artinya keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Sebagaimana nama besar Sunan Kalijaga adalah yang mampu memahami kondisi kultur di mana Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah, yaitu di tanah Jawa. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga adalah mencerminkan dari perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotibun nasa ala qadri kulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ini yang pertama. Artinya berkomunikasi dengan seseorang itu melihat siapa yang kita ajak komunikasi. Berbicara kepada anak tentunya berbeda lagi dengan kepada anak yang remaja maupun kepada orang dewasa. Bahkan baginda Rasulullah di dalam riwayat yang lain, khatibun nasa ala lugatin qaumihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, bahasa orang Jogja, orang Solo berbeda dengan orang Surabaya maupun orang Kulon. Nah, untuk itu memahami kultur, bahasa, dan budaya setempat itu penting sekali. Dan inilah maka pengembangan dari knowledge dakwah itu diawali dengan ahamiyatu dakwah, pentingnya atau urgensi berdakwah. Kemudian yang kedua fikih dakwah, hukum-hukum dalam berdakwah itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah marhalah dakwah, bahwa berdakwah itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan-tahapan ta'rifiyah, yaitu pengenalan dakwah. Yaitu bagaimana dakwah itu proses. Jadi ada tahwilul jahalah ila ma'rifah, mengajak kondisi yang belum tahu menjadi tahu, mengenal dulu. Kemudian tahwilul ma'rifah ila fikrah. Nah, setelah tahu, faham, maka menjadi konsep berpikir, menjadi mindsetnya. Nah, setelah terbentuk fikrah, maka diamalkan, maka menjadi sebuah aplikasi. Tahwilul fikrah ila tanfid, ila harakah atau gerakan atau pengamalan tanfid. Kemudian merubah harakah ila natijah, ya merubah gerakan menjadi satu yang menghasilkan. Itulah proses dakwah. Maka di dalam berdakwah pun harus ada khosaisu dakwah, ada karakteristik dakwahnya. Nah, kemudian juga ada qawaid dakwahnya. Nah, itulah kaidah-kaidah dalam berdakwah. Nah, inilah akan kita gemblengkan di sini di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Ini aktivitas dakwah. Jadi membekali para dai tidak hanya paham Islam, juga harus paham
umat yang mau didakwai. Nah, kemudian uniknya lagi di sini para dai akan kita bekali tentang di samping leadership, adab juga kewirausahaan. Dan di sana Pak Haji Muhammad Marjono akan membekali dengan beberapa keterampilan, diantaranya beternak kambing, beternak sapi, maupun nanti beternak ikan, maupun juga beternak kelinci dan sebagainya. Nah, inilah untuk aktivitas dakwah. Yang kedua adalah aktivitas leadership school, jadi sekolah kepemimpinan, yaitu bagaimana kita akan mendidik para generasi muslim itu memiliki kepemimpinan, muncul leadership, self leadership, kepemimpinan diri itu ada. Sebab ketika kepemimpinan belum muncul, rasa tanggung jawab belum muncul, maka seseorang itu tidak akan pernah optimal dalam melakukan apapun, dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam berteman dan sebagainya, karena belum ada leadership. Nah, kemudian juga pemimpin-pemimpin banyak, tetapi yang memiliki adab itu sedikit sekali. Nah, sehingga pemimpin-pemimpin ini harus kita kaitkan dengan Allah SWT yang memimpin alam semesta ini. Makanya kuwatu silabilah, kekuatan hubungan dengan Allah lah gitu yang akan menjadikan pemimpin itu mampu menjaga diri. Maka semboyannya adalah Allahuma'i, Allah bersamaku. Yang kedua, Allahu hafidhi, Allah selalu menjagaku, Allahu nadirun ilayya, dan Allah selalu melihat padaku. Ini yang kita tanamkan. Kemudian juga kita bekali dengan adab-adab. Ini adab-adab yang mana adab-adab ini menjadi tujuan dibangkitkannya Rasulullah sebagai Rasul. Bangkitkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku dibangkitkan Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, inilah leadership school. Nah, di sana bagaimana tentang komunikasi, bagaimana tentang tanggung jawab, bagaimana tentang harga diri, bagaimana tentang kedermawanan. Nah, itu akan kita gembleng di sana. Jadi beberapa keterampilan, unsur-unsur kepemimpinan akan kita berikan secara bertahap. Nah, kemudian untuk lebih mengenal lagi, maka tidak hanya in-house, kita berikan pengajaran pelatihan-pelatihan di lapangan, yaitu dengan outbound training education. Ini sampai outbound training military. Ini khusus kepanduan dan para laskar-laskar mujahidah yang terjun ke lapangan dakwah harus dibekali dengan keterampilan, yaitu tarbiyah askariyah. Jadi bagaimana mendidik setiap diri ini menjadi tentara-tentara Allah, menjadi pasukan-pasukannya Allah. Karena apa? Karena Allah sudah membeli, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman jiwa raganya dengan surga. Maka sesungguhnya hidup ini adalah berbisnis kepada Allah. Ini berjual beli dengan Allah. Kalau sudah muncul demikian, maka seluruh hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian di Taman Outbound dan Leadership School ini, insya Allah juga ada nanti bumi perkemahan, bumi outbound sebelah utara sana, kurang lebih ada 1 hektar ini kita khususkan untuk itu. Nah, untuk itu maka selamat silahkan datang ke Taman Outbound dan Leadership School Sunan Kalijaga di wilayah Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saya Rahmat Teguh, 081 392 526 845. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.